Oke, selamat siang Mbak. Siang, ya duduk dengan nyaman ya Mbak. Oke, sini dengan Mbak Salma yang menghubungi saya kemarin ya. Oke, benar ya Mbak Salma ya. Oke, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Putri. Bisa panggil saya Putri atau ya senyamannya Mbak aja. Kalau senyamannya Mbak Salma memanggil nama langsung Diki juga nggak apa-apa. Gimana nih memanggil dengan sebutan apa nih? Bu aja deh. Ya, Mbak Salma. Sebenarnya saya cuma tahu nama Mbak Salma doang dari universitas nggak tahu banyak tentang Mbak Salma nih. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Salma, biasa dipanggil Salma dari Universitas Malang. Oke, dari Universitas Negeri Malang, Mbak Salma ya. Asalnya dari mana? Aslinya dari Batu sih. Oke, dari Batu. Berarti PP atau kos? PP. PP gitu ya. Berapa lama nih jaraknya biasanya? Biasanya sih bisa 15 menit, 20 menit. Cukup ini ya, lama ya. Ya, Tapi itu ngebut atau gimana? ribut sih, soalnya pas kayak buru-buru merasa kayak udah telat gitu. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Salma hari ini? Alhamdulillah baik sih. Ini kalau puasa itu ya juga lemes gitu. Mana puasanya lancar atau bolong? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Masih lancar ya. Oke, Mbak Salma. Apa sih yang ibu mau tahu? Apa sih yang membawa Mbak Salma memutuskan untuk Sebenarnya tuh ayah itu nggak asal gini aja sih, kayak ayah nggak gitu loh, kayak pengen tahu kenapa sih kok pas kayak melakukan hal seperti ini terus sampai ke bawah di perkuliahan gitu, mau bercerita, mau tahu semuanya juga. Berarti Mbak Salma kayak masih bingung ya mencari-cari jawaban kenapa sih hal ini tuh masih terjadi sampai sekarang di perkuliahan gitu ya Mbak Salma. Oke, dan juga mencari solusi dari masalah Mbak Salma gitu ya. Oke, sebelumnya pernah ikut konseling individu atau Belum pernah belum ya. Oke, di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait konseling kita pada hari ini. Yang pertama, akses konseling ini ada keterbatasan waktu, yaitu 30 sampai 40 lah. Terus habis itu di sini ibu sebagai konselor dan Mbak Salma sebagai SOI, yang mana ibu akan menjadi menjembatani permasalahan Mbak Salma nih. Tapi nantinya Mbak Salma akan menjadi solusi dari permasalahan Mbak Salma itu sendiri gitu ya. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan solusi urgent gitu ya, ibu di sini berikan gitu ya. Oke, Mbak Salma, nantinya ibu harap Mbak Salma juga ada pesan kepada ibu, nggak perlu ada yang ditutupin dan udah kayak cerita pada umumnya aja ya, dan sejujur-jujurnya gitu ya, agar juga permasalahan dari Mbak Salma itu selesai gitu kan. Pastinya Mbak Salma juga ingin gitu ya anaknya selesai gitu. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Udah. Oke, jadi apa nih yang membawa Mbak Salma akhirnya memutuskan untuk konseling? Jadi gini, kan perkuliahan ini pasti udah temennya tuh dari berbagai macam gitu kan ya. Terus itu di semester baru yang menurut saya masih baru gitu, kayak masih ngerasa apa ya, kesulitan untuk berpresentasi gitu loh Bu. Kayak saya tuh merasa nggak maksimal gitu loh kalau tampil di depan kelas, di depan teman-teman, di depan umum gitu. Rasanya ini udah bener gak sih? Aku tuh mau itu yang udah semua orang kan beda ya Bu ya, setiap pandangan orang. Saya udah merasa udah cukup, tapi mereka berpandangan yang berbeda seperti itu. Jadi saya kayak punya perkuliahan itu bener baru banget buat saya gitu loh Bu, kayak dari teman-temannya, terus mungkin cara pikirnya, terus
maju di depan orang pasti pikiran tuntas juga kalau saya udah cukup tapi belum tentu cukup buat saya gitu. Itu ngerasa kayak aku masih takut, jadi setiap presentasi itu saya kayak ngerasa grogi, ngerasa takut, apalagi kalau udah ada sesi kayak tanya jawab kayak gitu-gitu tuh ngerasa kayak aduh bisa gak ya dijawab, bisa gak ya gitu. Jadi kayak ngerasa kenapa sih kok masih belum terbiasa aja gitu, padahal udah sering juga prestasi gitu. Oke, aku sangat tahu gimana rasanya di dunia perkuliahan dan beradaptasi, susah beradaptasi gitu ya. Dari cerita Mbak Salma tadi yang sampai akhirnya Mbak Salma konseling, bahwasanya tadi Mbak Salma mengatakan poinnya itu adalah kesulitan presentasi gitu ya. Dan Mbak Salma berpikir udah bener ya presentasi itu gitu, dan Mbak Salma juga muncul pemikiran bahwasanya menurutku sudah benar, tapi menurut orang lain itu benar gitu ya. Cara pandang orang lain itu berbeda-beda juga gitu ya. Tadi Mbak Salma bilang. Oke, apa sih tujuan Mbak Salma, tujuan yang ingin dicapai dari konseling ini? Aku kalau terbiasa tahu kenapa sih kok bisa sebelum terbiasa mesti ngerasa takut kayak harusnya udah makanan sehari-hari mahasiswa kan gue ya, jadi kayak dirinya tuh kayak tertuntas terlalu dan bisa lebih baik ke depannya kayak step by stepnya tuh bisa lebih gak grogi, bisa lebih percaya diri lagi Berarti tujuannya Mbak Salma tadi itu agar penasaran tuntas, lebih baik juga presentasinya, pede gitu ya dalam presentasi gitu. Karena itu juga benar yang dikatakan Mbak Salma tadi, makanan sehari-hari mahasiswa gitu ya, yang seperti ibu tahu lah. Oke, Mbak Salma tadi permasalahan sudah sedikit dibahas, juga tujuannya sudah. Apakah Mbak Salma siap untuk melanjutkan ke sesi konseling atau bercerita? Sebelumnya maaf Ibu menyampaikan beberapa poin seperti yang Ibu catat tadi, karena sebenarnya Ibu ada guru atau ibu hari ini. Ini agak karena sudah setiap saya Kak, Mbak atau nama nyamannya aja. Seperti yang saya bahas di awal tuh udah bahas Gimana dan itu datang ke sini rasanya lebih takut lagi tuh sama kuliah gitu dulu kayak soalnya kalau dari SMA kan temen-temennya mungkin masih satu kampung, masih dari alumni SMP gitu. Tapi kalau kuliah kan banyak dari luar kota, temen-temennya dari Jakarta dan itu berbagai macam gitu kan. Jadi pas awal masuk di sini itu merasa kayak takut banget soalnya ya salah ya udah kan masih bisa bercanda-bercanda gitu kan, masih ketawa-ketawa gitu kan. Saya rasa kalau berkuliah itu bener-bener kayak ya udah kamu fokus, kamu harus bener-bener nunjukin apa ya yang terbaikmu gitu di depan teman-teman gitu. Jadi kayak merasa kalau nggak presentasi dengan maksimal itu rasa kayak gagal terus itu merasa gitu ya. Jadi rasanya bener-bener berubah kali dari SMA ke kuliahan yang gitu ya. Apa ya, nggak tahu kan sudut pandang orang yang lain seperti apa. Kalau SMA kan mesti kayak banyak bercandanya gitu kan, jadi kayak ngerasa kalau misalnya ngerasa di jurusan udah deh kayaknya aku juga udah belajar juga. Kalau satu tahu kadang suka kebetulan gitu kayak kalau ketakutan kayak itu kayak ngerasa sudah padahal tuh udah belajar, jadinya kayak udah nggak bisa jawab gitu karena kayak ibu sekali itu aku tahu dari Tadi cerita bersama tadi, sebenarnya rasa takut Jadi dekat sini ya. presentasi di depan kelas dan sudah Kalau untuk aslinya ada di Malang atau di luar kota itu merantau di SMA pernah presentasi ya, tapi juga temennya daerah sana gitu yang sudah mengenal, terus sering kuliah juga, terus di perkuliahan banyak dari kayak udah pulang tuh. berbagai Kalau waktu pindah ke Malang sendiri tuh ada kayak culture shock atau adaptasi yang lumayan lama gitu. Biasanya pertama kali nggak sampai presentasi ketika di Malang itu di semester
semester 1 atau ya pas kuliah emang dari semester 1 kan soalnya emang udah ya harus perkenalan seperti apa terus kita kalau sudah saat membagi kelompok itu merasa kayak tapi kayak cuaca nggak bisa dibanding sama teman-teman yang lain bisa membuat yang kayak nggak seprofesional yang lain nggak seprofesional yang lain sebenarnya juga masih belajar masih susahnya juga pasti salah juga dimaafin tapi satu pelajaran sih itu kayak saya masih kayak nggak tahu nih teman yang ini gimana sih dari awal Ternyata menarik sekali ya itu terkait presentasi sebelum presentasi pembagian kelompok juga bahasa udah kayak ada ketakutan dan muncul pikiran kayak Deka sendiri udah pernah berapa gitu ya karena kan berbagai teman baru juga berbagai daerah juga. Oke, berarti kapan lagi siswa kita datang untuk melakukan konseling apa sih itu sih kayak segan gitu ya kayak udah aja tapi sejauh ini sih maksudnya temen-temennya itu juga yang bukan yang sendiri gitu ya kayak ya udah ngikut kalau udah dibagi kelompok ini ya udah ngikut jadi kelompok segan ya jadi ya udah kelompoknya bisa presentasi kita tugas kelompok ada kayak kesadaran ada takut, ada rasa segan gitu ya, ada perasaan itu sebuah dari dalam kalau tahu konsep ini tuh dari kemarin dari sosial tapi media langsung kayak jatuh itu langsung bukan terus ya udah aja bener nggak kelihatan gitu di dalam ternyata emang langsung bereaksi gitu ya setelah ketakutan itu terus dibagi kelompok ya kita nggak tahu kan dapat kelompoknya yang kayak gimana biasanya juga selain jadi sosial medianya ini kira-kira ya sampai membawa untuk datang ke sama itu dengar kalau dosen tuh bilang biasanya kan dosen kan bilang bagi kelompok silakan bagi kelompok gitu ya apa sih pemikiran yang itu nggak bisa ke depan dan Mas Deka ini tidak bisa waktu satu saya akan bertanya karena pembicaraan kita ini bersifat rahasia hanya sama ini aja dan juga kembali lagi nih tadi kan ada bagian kelompok lalu kita bebas bercerita apapun bisa atau tentang tadi yang nggak bisa lalu atau tentang apapun itu ya udah dari pada saya dari presentasi gitu ya oke pemikiran juga Mbak Sri ini nanti berlangsung selama kurang lebih 20 menit ke depan apakah beliau bersedia atau kayak kalau udah dipanggil kelompok ini sama misalnya itu bahkan kayak dia kayak kita udah bisa cerita atau sendiri salah terus penyampaian materi saya itu kurang yang gimana itu tuh nggak bisa memahami materi saya gitu terus yang paling takut tuh saat sesi tanya jawab sih takutnya tuh kayak MC semua sama-sama belajar kan ada ya bu ya 1-2 temenku yang kayak langsung nggak langsung sih kayak ada yang menyebutkan ada yang menghakimi kayak loh itu jawabannya salah loh kayak gitu jadi tuh kayak rasa takut deh kalau mau jawab jadi ini udah mulai berarti kalau ada buka lagi pemikiran nih saya menjawab dia sebenarnya lebih santai mungkin bahwasannya menyampaikan kurang atau bagaimana jadi ya selain dari pemikiran di presentasi yang muncul biasanya seperti apa ya sebenarnya itu kayak merasa kan pasti ada ya feelingnya kan merasa kalau ada nih materi yang salah gitu ya itu merasa kayak malas gitu udah gak bisa dibenerin lagi pasti juga salah gitu jadi kayak kadang-kadang malas gak mau baca di bagian gue ini
aku. Jadi meskipun mereka nggak tahu kalau itu bagian temen-temennya lain itu merasa kayak kamu yang belajar berarti kamu gitu kan bisa ada kayak aku pikirnya kayak gitu meskipun temen-temen juga nggak tahu kalau itu tuh bagianku atau bagian yang lain. Kalau yang udah yang belajar kayak mereka kayaknya gitu bagian ini tadi yang baca bukan Terus ada tuh koreksi visualisasinya nih. Oke, kan biasanya kan sebelum masa kuliah gitu kan biasanya itu presentasi sudah harus selesai gitu. Ini ada presentasi biasanya ngapain sih presentasi? Biasanya kita ambil kalau udah diskusi materi gitu ya. Kadang kan kalau habis diskusi materi kan kita baca sekilas ya Bu ya. Jadi itu kita sambil belajar. Jadi kayak persiapan juga baca sekilas belajar. Belajar sempat belajar ya. Baca sekilas. Itu posisinya di Di kamar sih. Soalnya kayak sekalian habis kayaknya sambil semua capek langsung. ketika belajar nih bahasa Mama, pikiran apa sih yang di bahasa Mama ketika bahasa Mama itu kayak belajar di presentasi besok, pikiran apa sih? Kalau saat itu ya Bu, saat hamin satunya tuh masih kayak tenang. Soalnya saya merasa kayak udah yakin. Ini kan aku udah cari semaksimal mungkin. Yang penting aku udah yakin. Kadang bikin gitu juga. Tapi yang apa ya? Yang itu kayak udah ini aku udah berusaha semaksimal mungkin. Gak tau besok gitu. Kalau saat itu di kamar belajar udah ngerasa kayak tadi aku besok gitu. Tapi kalau udah saatnya pecah gitu. Berarti perasaan Beda saya kayaknya saya bisa menangkap bahwa kelas gitu ya. Reaksi kayak ketiknya kadang suka lebih bis kayak gitu-gitu itu langsung saat Tadi kan sebelum belajar sudah, sebelum maju di kelas sudah, ini kan presentasi di depan nih. itu apakah sejak kuliah atau kan sejak sekolah saya tuh ada nggak bisa sih kan ada beberapa lagi itu merasa saat itu sih yang pertama kita sebagai fakultas kan juga nggak kenal terus takut salah terus temennya kan juga kita ya nggak kenal juga yang ngerasa dulu baru lagi di semester 1 yang kenalan lagi ya nggak tahu itu tadi gimana kalau di dalam kelas sebenarnya mungkin teman-teman saya kita sendiri kayak di kelas udah aja tahu kalau oh sama ini jadi kayak ya udah aja tapi tetap aja tetap kalau saat sebenarnya kelas jam itu sih harus tahu meskipun mereka nggak notice juga kan ini fakultas apa sih pelajaran itu nggak sebagus yang ini gitu. Depan kelas biasanya depan kelas ya kelas bersama bukan di ML ya. Ketika bersama masuk penyampaian itu gimana sih Mbak? Saat di depan kelas ya saya sendirian ya. bajuannya emang ini ruangannya Kalau saya jalan ya mungkin agak ini ya data mungkin saya udah cukup terus saya lebih tenang sih kayak ada yang bisa saya di situ kalau ngerasa kayak temen saya pun juga takut saya takut jadi ngerasa kayak aduh gimana saya gimana panik gitu jadi kayak nggak bisa tenang ini kalau saya nggak bisa saya ngerasa lebih panik dan kayak kayak bisa busu banget gitu kalau nggak ada yang tenang itu gitu deh kayak kalau deh itu saya sendiri sih setelah pemikiran mengambil jauhan sama teman yang MBK jadi merasa menarik diri apakah ada kesalahan di situ atau pemikiran sama juga terus lebih kayak tenang gitu sih soalnya kan kita
sekitaran saya gitu ya. Kalau udah kelompok yang mungkin saya kira kayak saya bisa gitu, itu pasti kayak lebih tenang gitu. Soalnya biasanya saya kan emang ditanya kan, bener nih jawaban saya gitu, kayak lebih tenang sih. Lebih takut, soalnya takutnya tuh saya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang saya tanya, jadi kayak saya sendiri gitu. Nanti kalau saya ngomong, taunya jawaban saya tuh salah, terus mereka juga nggak tahu kalau itu tuh salah dan bener gitu. Jadi kayak ngerasa apa ya, udah sebenarnya lebih terus kan. Cerita bahasa apa tadi ya? Ini kan biasanya tadi bahasa paling cuma kembang bibis gitu aja, terus baca itu baru kan soalnya pasti nggak bisa saya lakuin saat ini tapi ya tidak saat itu lagi nanti kembali prestasi awal lagi dengan lagi sebenarnya lagi kayak kamu tidak sama kejadian itu malah kamu kayak gimana saya
lawan-lawannya dari perkataan negatif penyampaian saya positifnya apa sih sebenarnya? Jadi ya kayak apa yang saya bilang bahwasanya ini lagi-lagi ada yang sebenarnya sama manusia sekarang ini ada sudah selama negara ya. Atau pada saat chat tiba-tiba ada chat langsung dari teman terus atau pada saat dia dari orang itu pertama kali terus kalau pikiran maksudnya kira otomatis itu juga kayak benar salah lagi sama sebenarnya dengan penyampaian saya kalau salah sama-sama bisa sekarang jadi lebih males karena budaya bahasa mereka bisa ketika nanti apa sih dari pemikiran negatif mengganggu apakah karena merasa nggak suka apakah merasa nggak sefrekuensi jadi ini bisa terjadi dengan guys saya ada apa-apa dan banyak itu juga nggak semua juga belajar sama kok bagus banget udah bisa jadi kayak gimana oke terkait pemikiran otomatis bersama yang takut jawab nih apa sih pemikiran otomatis positif jadi bisa sama ketika pemikiran negatif itu muncul lagi atau takut jawab tidak pernah mencoba bisa kata kenapa anak perkembangan saya belum ada yang lalu takut mengacaukan kayak ya udah bisa biasa aja dalam chatting